Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi, guru PAI SDIT Rahmaniyah Depok. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 209240527 di LPTK IAIN Ponorogo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor peserta 3276280000940 dengan materi Quran Hadis Surat Al-A'la kelas 6 SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Bikhair. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini bertepatan hari Jumat tanggal 9 Mei. Alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah keberkahan, sehat panjang umur sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Hari ini yang tidak hadir adakah? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, baik. Anak-anakku sekalian, Pak Alwi saat ini sebelum kita mulai pembelajaran ingin memberikan semangat dulu. Kita rentangkan tangan kita teriakkan suara kita supaya kita lebih bersemangat dalam menerima materi pembelajaran hari ini. Kita memakai gerakan tasrif lugawi. Ya, biasa anak-anak ngerti ya? Baik, kita mulai. Kita pakainya kalimat jalasa. Wahid, isnani, salasa. Jalasa, jalasa, jalaso, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Tarik nafas yang panjang. Buang. Alhamdulillah. Sekali lagi tarik nafas yang panjang. Wah, alhamdulillah. Bagaimana? Insya Allah sehat semua ya. Anak-anak semua, hari ini materi kita di kelas 6 adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Jadi Pak Alwi ingin memperkenalkan pada kalian memahami sebuah ayat dari Al-Quran, Hadis, dan selanjutnya. Namun sebelum itu, Pak Alwi ingin bertanya, ada nggak di antara kalian yang mengerti apa sih yang namanya Quran itu? Saya, Pak. Damar. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, betul. Siapa lagi ada yang tahu? Oh ya, Ananda Rashad, silakan. Kitab suci untuk orang Islam. Wah, betul sekali. Tadi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu betul, Quran adalah wahyu Allah. Ananda Rashad bilang tadi Al-Quran adalah kitab suci orang-orang Islam. Betul, Al-Quran memang hanya untuk orang Islam. Ya, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada nggak di antara kalian yang tahu apa sih kalau tadi Quran? Apa sih yang namanya hadis itu? Oh ya, Ananda Ziva. Perkataan Nabi. Wah, betul, perkataan Nabi. Ada lagi yang tahu? Oh iya, Ananda, silakan. Sabda Nabi. Sabda Nabi, betul kata Ananda Tahfisa. Kamu apa? Perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi kata Alisa, betul sekali. Sabda Nabi,
perkataan Nabi, perbuatan Nabi juga termasuk hadis. Begitu. Jadi kalau yang bukan perkataan Nabi itu bukan hadis. Misalkan perkataan sahabat bukan hadis, perkataan Allah bukan hadis. Kalau perkataan Allah sama dengan firman Allah adalah Al-Qur'an, wahyu Allah. Baik teman-teman, hari ini kita membahas tentang Al-Quran surat Al-A'la. Surat Al-A'la, ada yang tahu nggak Al-A'la itu di juz keberapa ya? Juz 30. Wah, betul sekali Ananda semua. Pandu, Ziva, juz 30. Kita lihat Pak Alwi sudah mempersiapkan pembelajaran kita. Surat Al-A'la, ya. Surat Al-A'la. Nah, ini dia. Ini nama surat Al-A'la. Sebelum kita melanjutkan materi, ya, selanjutnya Bapak Alwi minta kepada kalian untuk membaca ini. Pertanyaannya adalah, tujuannya apa sih Pak Alwi memberikan materi ini? Kalian tahu tujuannya apa? Pertama, supaya kalian memahami tentang ayat ini, surat ini, surat Al-A'la. Ada berapa ayat ya? Di sini ada akhirnya nih. Siapa yang tahu? 19. Nah, di sini ada tulisannya ya, 19 ayat. Nah, kita mulai dengan membaca bersama di dalam video ini. Ya, dalam audio ini. Kita baca bersama-sama. A'udzubillah. Stop. Itu saja. Pak Alwi sudah tahu, kalian sudah tahu bisa. Ya, baik, sekarang kita mulai pembelajaran. Namun sebelum pembelajaran ini dimulai, siapa di antara kalian yang mau memimpin doa belajar? Oh iya, Ihsan. Ananda Ihsan akan memimpin doa. Silakan maju ke depan. Kita pimpin doa oleh Ananda Ihsan. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa alul hasna idza. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini setelah kita berdoa, materi yang Pak Alwi sampaikan hari ini dan hari sebelum dan selanjutnya bisa kita terima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang Indonesia yang tentunya harus berkarakter, seperti profil Pancasila, dengan Quran ini kita bisa menghayati selain menghayati agama, juga kita bisa menghayati nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kejuangan para pahlawan angkatan 45. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran kita adalah surat Al-A'la. Tadi kita sudah memulai membacanya ya sebagai pembukaan. Sekarang kita lihat surat Al-A'la ini. Pak Alwi, tentu di antara kalian ada yang membacanya lancar, ada yang membacanya kurang lancar. Supaya kita semua lancar semua, Pak Alwi minta membaca surat Al-A'la dari awal sampai akhir. Jadi yang lancar bisa membantu yang kurang lancar. Yang kurang lancar bisa tambah lancar. Supaya kita bisa membaca bersama-sama. Ayo kita mulai dari awal. Bismillah. Khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutaan ahwa
nuqri'uka illa ma Allah lapis sufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kalau beramai-ramai lancar ya. Tapi Pak Alwi belum puas kalau belum semuanya lancar. Maka sekarang Pak Alwi minta dibagi jadi 2 kelompok. Kelompok ikhwan dan kelompok akhwat. Kelompok ikhwan membaca dan diteruskan kelompok akhwat. 1 ayat 1 ayat. 1 ayat umpama Sabbisma rabbikal a'la ikhwan. Nanti diteruskan oleh akhwat bergantian. Supaya Pak Alwi bisa bisa mengetahui yang lancar dan kurang lancar, yang kurang lancar supaya tambah lancar. Paham dong? Ya, kita mulai dari yang ikhwan, dari basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kelihatannya Pak Alwi lihat kalian lancar insya Allah ya. Baik, sekarang kita setelah materi bacaan Quran kita sudah dapatkan insya Allah ciri-ciri atau indikator kalian sudah bisa membaca, nampak dari bacaan kalian yang lancar dan rapi. Sekarang kita mulai memahami ya. Mari kita bahas tentang pemahaman dari surat Al-A'la ini. Ya. Surat Al-A'la ini artinya dulu ya. Artinya Sabbihisma rabbikal a'la. Artinya apa nomor 1? Iya, itu artinya seperti itu ya. Jadi Al-A'la yang maha tinggi. Coba yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Artinya apa tuh? Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Iya, yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Yang menentukan takdir masing-masing dan memberi petunjuk. Iya, yang keempat, walladzi akhrajal mar'a. Dan yang menumbuhkan bulan. Ya, yang kelima faja'alahu gutsaan ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehilangan. Ngerti sama sini ya? Sekarang kita lihat pembahasannya. Surat ini adalah surat yang ke-8 berdasarkan urutan surat terimaan Rasulullah. Jadi gini, kalau urutannya Al-Quran ini, surat ini adalah ke-87. Tapi kalau urutan turunnya beda ya antara turunnya dengan surat urutan Al-Quran. Kalau urutan turunnya ke-8, setelah turun Iqra dan selanjutnya ini yang ke-8 ini. Kalau suratnya yang ke-87. Jadi kalau kalian buka Al-Quran, surat Al-A'la ini surat yang keberapa sih? Yang ke-87. Nah, surat ini
adalah surat favorit Nabi. Kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Jumat, Rasulullah selalu baca surat ini. Yang kedua surat Al-Ghoshiyah, rakaat kedua. Makanya kalian jangan heran kalau kalian sholat Lebaran, Idul Fitri, imam selalu baca surat ini. Maka surat ini jadi surat favorit. Kita lihat lagi surat Al-A'la. Perhatikan, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan. Jadi kan Allah menyuruh mensucikan nama Allah. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, kata Allah, orang yang selalu mensucikan nama Allah, dia sudah mensucikan dirinya sendiri. Kata Allah, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan diri. Jadi kalau kalian yang membaca Quran, itu kalian sudah mensucikan diri. Paling mau bertanya, siapa yang semalam atau habis maghrib membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Paling mau tanya, berapa lembar baca Qurannya? 3 lembar. Delisa, Alisa 1 lembar. Alhamdulillah, Pak Alwi bangga kepada kalian semua. Jangan lepas membaca Quran, karena membaca Quran adalah termasuk mensucikan diri. Dan orang yang mensucikan diri, dia akan termasuk orang yang beruntung. Baik, kita mulai lagi. Mengetahui sejauh mana pemahaman kita, ada 1 lembar tugas permainan. Baik, Pak Ali akan buka dulu ya. Ini ada teka-teki silang. Teka-teki silang ini untuk menguatkan pemahaman kita. Nomor 1 menurun. Ini nih nomor 1 menurun ya. Arti kata Al-A'la adalah yang maha. Kita cek kotaknya pas apa tidak ya. Yang maha tinggi. Pas ya. Selanjutnya nomor 2, surat Al-A'la terdiri dari berapa ayat? 19. Nomor 2 kita lihat. Ya, ini ya. 19 ayat. Ini sifatnya dia. Apa dia itu kekal? Sementara. Apa? Sementara. Kita lihat sementara. 1 sementara. Ya, bisa ya. Sementara. Nanti Pak Alwi akan berikan tugas ini kepada kalian biar kalian bisa mengutak-atik. Selanjutnya yang keempat, surat Al-A'la tergolong surat Makiyah. Surat apa? Makiyah. Kenapa disebut Makiyah? Karena turunnya di Mekah. Kita lihat, kita cek lagi. Surat Al-A'la tergolong surat nomor 4. Nomor 4 ini ya. Makiyah. Makiyah. Betul ya? Quran. Siap. Ya, nanti kalian bisa Pak Alwi berikan LKPD ini, ya, lembar kerja ini Pak Alwi akan berikan kepada kalian untuk diisi, ya, untuk memahami kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat pada pertemuan pertama ini. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menulis, ya, imla, menulis. Apakah mampu kita menulis Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat. Ya, itu saja yang dapat Bapak Alwi sampaikan. Pak Alwi mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah belajar dengan semangat. Alhamdulillah. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman semua, terima kasih Bapak ucapkan syukron. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk istirahat.